Adegan saat ini yang menjadi trending topik adalah Dian sudah menyatakan untuk kesekian kalinya kepada Tias kalau dirinya ingin tetap bersama dengan cara rujuk. Hal itu terjadi ketika Dian masih berada di dalam rumah kontrakan Tias dalam keadaan masih memar di bagian muka pasca sebelumnya dikeroyok preman. Akan terjadi adegan baper di mana Dian dan Tias mencoba bicara hati ke hati untuk bisa berkomunikasi. Bahkan Dian menegaskan kalau dirinya tidak akan menceraikan Tias dengan mengatakan, "Izinkan aku menjadi papa sekaligus suami yang baik buat anak-anak kita." Kata Dian nampak serius dan tulus dalam hati menyatakan keinginan untuk tetap bersama Tias. Sebaliknya Tias nampak terdiam dan tidak berani bilang jujur tentang perasaannya yang sebenarnya. Akan tetapi di hati Tias sebenarnya sangat bahagia ketika Dian menyatakan keseriusan untuk tetap bersama. Hingga endingnya Dian melanjutkan perkataan untuk bisa meyakinkan Tias dengan mengatakan, "Jangan ada perceraian di antara kita," kata Dian sambil memandang baper mata Tias. Lalu apakah Tias akan menyatakan perasaan yang sebenarnya di hadapan Dian? Tentu saja belum berani ya, sebab selama Hani masih menghantui pikiran dan hati Tias, maka selama itu pula Tias akan memendam perasaan untuk sementara waktu. Biarpun begitu, Tias sudah sangat mencintai Dian, takut kehilangan dan yang pasti ingin mempertahankan rumah tangga dengan cara rujuk. Hal itu dipicu karena kehamilan Tias yang menjadi sebab akibat dirinya tidak akan bisa jauh dari perhatian sang suami. Atau dengan kata lain sudah menjadi bawaan bayi di dalam kandungan Tias yang inginkan ditemani sosok papa kandungnya. Dan itulah yang disebut jodoh, karena pada kenyataannya janin di dalam kandungan yang akan menyatukan kedua orang tua yaitu Dian dan Tias di alur cerita. Pembahasan menarik berikutnya adalah di balik dendam yang dilakukan Hani, ternyata Zidan masih menaruh rasa sayang. Tentu hal itu dikarenakan Zidan masih terobsesi cinta terhadap Hani di alur cerita. Sehingga peran Zidan akan tetap menjadi bagian peran yang akan terus mengejar Hani untuk didapatkan. Itu artinya peran Zidan akan terus mengejar Hani dalam asmara. Entah akan berhasil atau tidak, namun yang jelas Hani tidak akan bisa kembali lagi sama Dian. Jadi dari hadirnya peran Zidan akan menjadi alasan dan sebab Dian semakin yakin berpisah atau menceraikan Hani di alur cerita berikutnya. Lalu apa yang akan terjadi dan apakah itu artinya Hani dan Zidan akan berjodoh di adegan berikutnya? Tentu sebaliknya, Hani akan berjodoh dengan Gino karena sudah ada aura. Makin membuat penasaran ya, namun seru. Jadi subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya, kebersamaan Tias dan Dian memang masih terpisah dengan konflik Hani yang tidak menyerah untuk mengganggu. Akan tetapi perpisahan itu tidak akan lama atau bisa dibilang sementara saja. Pasalnya semua kejahatan dan kebohongan Hani akan tetap terbongkar dengan hadirnya Zidan dan Farhad yang terus mengejar. Itu artinya entah cepat atau lambat pasti Dian dan Tias akan tetap bersatu yang bersamaan dengan kebohongan Hani terungkap dan terbongkar. Terutama kebohongan tentang melakukan manipulasi hubungan badan dengan Dian di adegan sebelumnya. Nah, dari adegan hari ini ketika Dian masih tertipu, maka akan dimanfaatkan Hani untuk terus berusaha melakukan flying victim, terutama di depan keluarga yaitu Sigit dan Wulan. Dari sini Hani melengkapi sandiwara dengan cara menangis dan menuntut pertanggungjawaban Dian supaya tidak menceraikannya. Dari adegan berada di dalam rumah ketika Dian sudah pulang pasca dari rumah Tias. Kehadiran Dian ke rumah disambut dengan sikap Sigit yang penasaran dan menganggap kalau Dian membatalkan perceraian dengan Hani. Hal itu karena sebelumnya Sigit sudah dapat informasi dari Hani yang mengaku Dian tidak jadi menceraikannya. Hingga endingnya Sigit mulai bertanya kepada Dian untuk memastikan. Sebaliknya Dian bingung dan menjawab pertanyaan Sigit kalau dirinya akan tetap menceraikan Hani. Dari situlah Hani akan mulai bersandiwara pura-pura tersakiti. Bahkan Hani akan keras menyatakan kalau Dian sudah melakukan hubungan badan sehingga menuntut Dian untuk bertanggung jawab. Sebaliknya Dian nampak menolak karena dirinya masih bimbang dan ragu dengan tuduhan Hani tersebut. Hingga endingnya Hani terus berusaha
menyerang Dian untuk mendapatkan dukungan dari keluarga terutama Sigit. Hani terus marah dan mengatakan kalau Dian merayu dan menggoda hingga terjadi hubungan badan. Bahkan Hani menuntut Dian untuk mengaku di depan Sigit dan Wulan kalau semalam sudah terjadi hubungan badan. Sebaliknya Dian nampak terdiam sejenak dan masih bingung dengan keadaan, sehingga Dian tidak akan pernah mau mengakuinya. Pasalnya di hati Dian saat ini merasa ragu dan tidak yakin kalau dirinya sudah melakukan hubungan badan. Karena saat itu Dian memang sedang tak sadarkan diri atau sudah tertidur pulas karena pengaruh obat yang diberikan Hani untuk memanipulasi. Dari sini tidak ada bukti dari kejahatan Hani yang sudah memasukkan obat di minuman Dian. Akan tetapi masih ada saksi yaitu Bik Sarni yang memberikan minuman untuk Dian sebelumnya. Sehingga Bik Sarni nantinya yang menjadi peran yang secara tak langsung akan bongkar kebohongan Hani kepada Dian. Bisa disimpulkan adegan hari ini Farhad sangat marah setelah dirinya dikubur oleh orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Farhad nampak penasaran dan belum mengetahui identitas pelaku yang sebenarnya. Akan tetapi Farhad nampak mulai mencurigai seseorang yang dianggap musuh dalam hidupnya. Termasuk mungkin Hani akan dituduh Farhad sebagai pelakunya. Jadi permusuhan Farhad, Hani dan Zidan akan semakin ramai dan seru di adegan dan alur cerita berikutnya. Lalu apakah Farhad akan berhasil menemukan pelaku atau dalang dari orang-orang yang mencelakainya? Tentu saja masih sulit. Akan tetapi Farhad akan mengambing hitamkan Hani sebagai pelakunya untuk dibalas. Kesimpulan selanjutnya, hubungan Tias dan Dian makin harmonis. Akan tetapi di balik itu semua masih ada Gino yang menghantui. Karena Gino punya rencana licik dan jahat untuk melenyapkan anak Dian yang masih ada di dalam kandungan Tias, yaitu akan dibuat keguguran secara diam-diam. Akan tetapi usaha Gino akan gagal dan sia-sia selama Tias masih mendapatkan perlindungan dan bantuan dari Erwin Cobra dan juga Dian di alur cerita. Jadi pada intinya Gino akan tetap dibuat menderita dan sengsara saat rencana gagal untuk membuat Tias keguguran. Kesimpulan selanjutnya, semakin Hani dan Gino ingin memisahkan Dian dan Tias, maka selama itu pula hidup mereka tidak akan bisa tenang atau bahagia. Justru sebaliknya, makin menderita dan kena batunya atas kejahatan yang dilakukan. Hal itu karena mereka berdua melawan takdir jodoh yang sudah ditetapkan. Bahkan Hani dan Gino menggunakan cara jahat untuk bisa memisahkan Dian dan Tias. Hingga ujungnya nanti kita akan melihat ya kenyataan kalau Tias dan Dian makin kuat untuk saling mencintai dan menyayangi di alur cerita. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.